Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya Bapak? Baik. Baik. Sebelum mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan mulai proses coaching Bapak dengan si coaching. Ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak tahu, nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan pada proses percakapan nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi research atau kekuatan penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Nah, itulah nanti rubrik yang penilaian yang akan dijadikan acuan dalam mengamati nanti. Bagaimana Bapak, sudah siap? Insya Allah siap. Baik Bapak. Sebelum mulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Ya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan coaching? Kompetensi yang akan saya terapkan di dalam proses coaching nanti adalah kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya, untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali seluruh potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga saya dapat menemukan informasi secara menyeluruh dan dapat menggiring coach untuk menemukan solusinya secara mandiri. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya ya Pak ya. Yeah. Baik, untuk pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian. Nah, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nantinya Pak? Pertama adalah bahwa nanti saya akan mencoba agar coach bisa menerapkan alur tirta, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dan permasalahannya secara tepat. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi alur tirta tadi, kemudian juga ide-ide dan juga solusi dari coach nanti bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak ya, dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Bapak. Silahkan memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan keberhasilan yang sudah Bapak tentukan tadi. Baik, silahkan dimulai saja proses coachingnya Bapak. Baik Bu, terima kasih. Ya Pak. Selamat siang Bu Alfida, apa kabarnya pagi ini? Selamat siang Bapak, puji Tuhan kabar saya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini Bu? Baik, saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah, selain tugas pokok saya sebagai guru BK, saya diberikan tugas tambahan menjadi guru PKN. Nah, kadang saya merasa bingung kalau sudah berada di kelas, muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas yang lain yang biasa memberikan respon pada saat saya menyampaikan materi. Tapi pada kelas ini itu lebih banyak diamnya kalau pada saat pembelajaran Pak. Baik, jadi lebih pada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar mata pelajaran lain yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita,
saya mau bertanya nih, kira-kira apa sih yang Bu Alfrida inginkan pada obrolan kita kali ini? Saya hanya ingin mencari solusi sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi ini. Karena terkadang saya bingung Pak, harus ngapain di kelas. Berbeda jauh kalau saya ngajar berdasarkan basic saya atau latar belakang saya yang sebenarnya dari guru BK menjadi guru. Memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Alfrida waktu mengajar di kelas tertentu. Jujur saja Pak, pada saat saya masuk ke kelas itu pastinya saya bingung. Nanti mau ngapain, terus saya mau kasih model pembelajarannya bagaimana. Karena mereka tuh lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga mengajar mapel ini. Jadi tanya ke murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar saya juga dan saya dan mereka juga bisa belajar sama-sama. Nah, di saat di kelas itu lebih suka mereka berdiskusi dibanding dengan model pembelajaran yang lain. Selain itu kelas itu juga berbeda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Pak pembelajaran tiap kelas itu yang berbeda. Tapi kita juga tidak dapat memaksakan kalau maunya anaknya itu maunya seperti apa. Yang membuat saya terkadang bingung itu respon mereka Pak pada saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu memahami atau bingung. Begitu Pak. Baik Bu. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Pak, beberapa hari yang lalu saya ada bertanya ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ini ada pada saya, dan anak-anak itu juga bilang kalau dalam penyampaian materi kadang saya kurang detail untuk menyampaikannya. Baik, saya terima itu saran dari anak-anak itu, tapi saya juga berusaha untuk memperbaiki diri dengan menambah literasi dan juga menambah detail pembelajaran tersebut. Dengan bentuk saya juga membuat PPT atau PowerPoint agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya, tapi ya kembali lagi saya merasa belum sesuai. Begitu Pak. Jadi pada saat pembelajaran itu mereka masih banyak diam dan merespon, tidak ada respon sama sekali. Baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang direspon oleh siswa itu ya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Saya itu lebih suka murid itu lebih aktif Pak. Aktif, jadi kita ada komunikasi dua arah. Jadi murid tidak hanya sebagai objek, namun bisa lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mereka aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Baik. Jadi Ibu lebih suka kalau terjadi komunikasi dua arah gitu ya Bu ya? Ya, pada saat kita ngajar kalau kita komunikasi dua arah itu kan kelas itu menjadi hidup Pak. Jadi tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid juga mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan juga dari si anak tersebut. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel PPKN ini. Baik. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang mungkin saya bisa lakukan adalah dengan sedikit berubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Jadi mungkin saya akan meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka lebih aktif dalam pembelajaran dan juga
tetap bisa mencatat pertanyaan dan jawaban dari teman yang lain. Dan mungkin juga dapat memberikan tugas, misalkan tugas presentasi, bisa individu, bisa juga dia kelompok, agar mereka dapat mengasah kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Karena nantinya mereka akan dalam mereka menyampaikan presentasi itu, mereka bisa mengasah kemampuan mereka dalam berkomunikasi, Pak. Jadi mereka juga sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja. Apalagi bidang pekerjaan itu lebih ke pelayanan, misalkan di sini kan perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah menggunakan aplikasi semacam Quizzes begitu, Pak. Jadi agar bervariasi dan mereka juga terbiasa. Baik Ibu ya, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya sebagai guru BK ya. Iya, betul. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan mulai itu minggu depan, Pak. Jadi setelah kegiatan yang lain yang ada di sekolah. Baik Bu Alfida, tanpa terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik, jadi dari obrolan ini saya merasa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menumbuhkan motivasi belajar anak-anak ya, sehingga Ibu dapat memiliki kepercayaan diri dalam mengajar di kelas. Baik, untuk selanjutnya saya jadi tidak sabar untuk menunggu hasil yang Ibu rencanakan tadi. Ya, terima kasih Bapak juga sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Alfida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, tadi Bapak sudah melakukan proses coach ya dengan coaching, dan sekarang kita masuk ke tahap pasca praobservasi ya Bapak ya. Baik, tadi saya sudah mengamati nih proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Ada beberapa catatan nih yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak ya? Silakan Ibu. Baik, Bapak, untuk pertanyaan pertama yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian proses coaching Bapak tadi itu. Baik. Saya tadi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sesuai ya Pak ya dengan catatan saya tadi selama proses coaching. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan yang terbukti ketika Bapak ngobrol bersama terasa tidak ada beban di antara perbedaan antara coach dan juga coaching Bapak ya. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, kemudian juga Bapak berusaha menggali kreatif lagi dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian juga Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan Bapak juga sudah memberikan kompetensi dari seorang coach, dan Bapak juga sudah memberikan kompetensi sesuai dengan yang ada di pra tadi ya Pak ya, supervisi. Jadi di supervisi tadi Bapak juga mengharapkan ada dua, jadi Pak ya, yang pertama mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat Bapak juga sudah melakukan percakapan dengan anak kita ya Bapak ya.
Iya. di mana memulai dengan tujuan, tadi ada identifikasi, rencana, dan juga ada tanggung jawab juga. Dan alhamdulillah Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, luar biasa Bapak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Baik. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih potensi apa lagi yang Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi Bapak laksanakan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, di mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya bisa menggunakan teknik stop Oh, agar lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. baik. Present itu adalah sesuatu yang kehadiran penuh itu menjadi harapan Bapak ya, agar bisa dikembangkan dan semoga bisa memaksimalkan dalam diri Bapak. Setidaknya Bapak mempunyai potensi, tapi juga yang lain agar semakin tajam lagi pemahaman Bapak terhadap proses coaching nanti ke depannya Bapak ya. Dan juga saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal Bapak nanti agar menjadi lebih baik lagi pada proses ke depannya lagi, sesuai dengan harapan Bapak. Kemudian Bapak juga tadi sudah terlihat menggunakan alur tirta ya Bapak ya. Nah, terima kasih Bapak. Sebuah proses ini luar biasa sekali. Semoga bermanfaat buat Bapak untuk kedepannya lagi. Baik, terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Trisna, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak, kabar saya. Baik. Sebelum memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coach nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu ya, nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan pada proses percakapan nanti itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kekuatan penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, Bu ya. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengamati nanti. Bagaimana Ibu Trisna, sudah bisa dipahami? Bisa Bapak? Baik. Baik Ibu, sebelum memulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh Bapak? Ya, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya ada dua Bapak ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik Ibu. Nah, dari dua kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coachnya juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang telah temui nantinya. Baik sekali. Memang mendengarkan aktif ya pula adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik, indikator keberhasilan yang akan saya tuju yang pertama adalah
bahwa nanti pada saat coach saya akan menerapkan alur tirta, kemudian juga saya akan berusaha untuk menggali ide-ide dari coachnya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami nanti. Iya, sangat bagus sekali Bu ya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan setelah ini silahkan Ibu memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti itu Bu ya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator dan keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi ya. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Tadi saya mendengar dari Ibu Riri Pak, katanya Bapak tadi mencari saya. Betul. Iya. Ada apa Pak kira-kira Pak? Ada masalah? Begini Bu, ada perasaan yang mengganjal dalam hati saya berkaitan dengan saat saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Oke. Anak-anak itu kok ya akhir-akhir ini tampaknya berbeda. Mereka menginginkan pembelajaran dilakukan di laboratorium terbuka. Oh, gitu. Padahal selama ini saya juga sudah berusaha untuk menampilkan pembelajaran yang bervariasi kepada mereka. Misalnya melakukan pembelajaran di dalam kelas, menggunakan metode tanya jawab, diskusi. Kadang saya bawa keluar supaya mendapatkan suasana yang lain dari biasanya perpustakaan, ke halaman dan sebagainya. Tapi tampaknya mereka masih saja ada yang ingin disampaikan. Kayaknya sih mereka menginginkan saya menggunakan laboratorium TIK untuk proses pembelajaran. Kira-kira apa ya Pak ya kendalaannya? Yang menjadi kendala, jujur saja, saya kurang percaya diri ketika menggunakan laboratorium TIK sebagai basis pembelajaran saya di kelas nanti. Jadi bagaimana begitu? Sebelumnya Bapak mengetahui apa penyebabnya Pak yang menjadikan kendala itu tadi Pak kira-kira? Penyebabnya karena jujur saja saya tidak menguasai semua aplikasi yang bisa saya gunakan di dalam pembelajaran. Artinya belum teknologi itu dikuasai sebagai basis pembelajaran saya. Berarti itu kondisi idealnya Pak ya, yang menjadi salah satu penyebab di Bapak tadi merasa kurang percaya diri tadi ya Pak ya. Kemudian apa yang ingin Bapak capai dari yang sudah Bapak sampaikan tadi? Ya, saya ingin sih memfasilitasi peserta didik dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pembelajaran, salah satu basis pembelajaran ya, sehingga anak-anak yang memiliki minat di bidang itu juga bisa terfasilitasi begitu. Dengan demikian mudah-mudahan bisa menambah motivasi mereka di dalam belajar, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya ambil. Oke, baik. Bagus sekali motivasi Bapak ya. Kira-kira Pak, langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya nanti Pak? Langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meminta bantuan kepada teman sejawat saya yang kebetulan di sekolah itu ada beberapa orang yang punya kompetensi di bidang komputer ya, di bidang teknologi, dengan melakukan pendampingan kepada saya.
Misalnya saya bisa mempelajari lebih jauh tentang aplikasi Canva, tentang aplikasi lainnya, Visys, PowerPoint dan sebagainya, yang setidaknya akan mampu mendukung saya nanti di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi itu di dalam pembelajaran di kelas. Baik, kira-kira strategi seperti apa nanti itu Pak? Baik, strateginya nanti saya melakukan kerjasama dengan rekan sejawat tadi yang punya kompetensi, yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya, kemudian mengatur waktu supaya saya bisa mendapatkan transfer pengetahuan secara lebih intens gitu, sehingga saya dapat dengan segera mengejar ketertinggalan terhadap pemanfaatan teknologi yang memang selama ini sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai pendidik maupun bagi siswa. Baik. Strategi yang paling spesifik kira-kira apa Pak untuk bisa melaksanakan rencana tersebut itu? Sebenarnya strategi yang lain ada sih Bu, misalnya memanfaatkan pelatihan mandiri yang ada di dalam PMM. Kebetulan saya juga mengikuti pelatihan mandiri di PMM untuk pengembangan diri, diantaranya tentang pemanfaatan teknologi. Tetapi bagi saya kok masih belum yakin dengan apa yang saya dapatkan di dalam pelatihan mandiri. Saya ingin lebih intensif gitu dengan menambah pendampingan dari rekan sejawat, sehingga saya bisa menanyakan hal-hal yang langsung berkaitan dengan aplikasi pembelajaran. Selain itu juga ada strategi lain, yaitu mengikuti pengembangan diri melalui webinar yang berkaitan dengan kompetensi penguasaan teknologi. Tapi dari sekian strategi, tampaknya yang cukup esensial itu ya strategi pendampingan atau mentoring dari rekan sejawat. Karena dengan demikian saya akan bisa mengetahui di mana sih letak kekurangan saya pada saya mengaplikasikan teknologi itu. Baik, sangat terkenal sekali ide-ide yang sudah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Kemudian komitmen apa yang Bapak lakukan untuk bisa melaksanakan strategi-strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Saya ingin dalam waktu dekat ini melaksanakan rencana-rencana saya itu. Saya akan segera menghubungi rekan sejawat saya, ada beberapa orang, nanti saya meminta bantuan mereka secara terjadwal begitu, supaya saya lebih bisa konsentrasi, lebih bisa cepat untuk melakukan transfer pengetahuan tentang teknologi tadi. Baik, jadi rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ya Pak ya, mungkin nanti berkolaborasi dengan sejawat. Baik Pak, idenya sangat bagus sekali. Semoga nanti bisa dapat diterapkan Pak ya. Kemudian setelah Bapak menyampaikan ide-ide tadi, nah kira-kira nih Pak, apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan penyampaian ide-ide yang Bapak berikan tadi? Perasaan saya menjadi lega Bu. Beban saya menjadi berkurang. Saya juga menjadi bersemangat serta punya kepercayaan diri untuk bisa segera menjalani rencana-rencana itu, supaya saya bisa dengan penuh memfasilitasi siswa, terutama bagi mereka yang memiliki minat di bidang teknologi, sehingga teknologi bisa menjadikan salah satu basis pembelajaran di kelas nanti. Harapan Bapak terhadap pelaksanaan itu apa Pak kira-kira? Harapan saya nanti rekan sejawat itu dengan senang hati memfasilitasi saya ya dalam proses pendampingan nanti atau mentoring nanti, itu harapan saya.
karena tujuannya adalah untuk memfasilitasi saya ingat bahwa kita hidup di zaman di zaman teknologi, maka setidaknya sebagai pendidik saya harus menguasai teknologi setidaknya untuk pembelajaran. Itu harapan saya. Menarik sekali harapan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan ide-ide yang sudah Bapak sampaikan dapat Bapak terapkan nanti, tidak hanya saat ini, untuk kedepannya juga nantinya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Diskusi koci kita hari ini berjalan sangat menarik Bapak. Dan mudah-mudahan nanti bisa Bapak terapkan. Kemudian nanti saya ingin melihat nih proses itu sudah berjalan seperti apa. Dan mudah-mudahan nanti ada ketemu di lain waktu lagi, kita bisa sama-sama lagi diskusi. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri saya, menemukan solusi permasalahan saya. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tisna, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang coachingnya ini sudah ada beberapa catatan ya Bu ya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Boleh Pak. Baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian proses coaching Ibu tadi? Baik, coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu tadi dimulai dengan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus sekali Bu. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai Bu ya dengan catatan saya. Jadi di catatan saya tadi Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Tadi itu terbukti ketika Ibu mengobrol merasa setara, yaitu tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip kreatif karena Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi dari seorang coach, dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi itu sesuai dengan di pra supervisi. Tadi Ibu juga mengharapkan tadi ada dua ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat Ibu juga sudah melakukan percakapannya itu sesuai dengan alur Tirta, di mana memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan alhamdulillah Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik Ibu ya, sangat luar biasa sekali Ibu. Ini ada pertanyaan terakhir berdasarkan hasil coaching tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi ya yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah kehadiran interview, yang mana mungkin coach tadi ada merasa sedikit ini ya Pak ya, ada sedikit unek-unek beliau begitu. Kemudian seharusnya saya bisa ini menggunakan teknik stop ya Pak ya, agar beliau tadi bisa lebih rileks untuk mengungkapkan pelaksanaannya tersebut. Mungkin itu. Iya, bagus sekali Ibu. Mungkin demikian percakapan kita itu pasca observasi. Mudah-mudahan Ibu dapat menerapkannya nanti di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah Ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Trisna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Bapak. Baik Ibu, alhamdulillah. Saya dengar-dengar Ibu ada
permasalahan yang ingin Ibu sampaikan ya? Iya Bapak, ya ada permasalahan yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin berbagi dengan Bapak. Siapa tahu saja nanti Bapak kan bisa memberikan masukan kepada saya Bapak. Kira-kira apa permasalahan yang ingin Ibu sampaikan nanti Bu? Kira-kira apa Bu yang akan disampaikan Ibu? Begini Bapak, di kelas saya itu ada 5 orang siswa yang nilainya di bawah KKM Bapak. Jadi saya bingung bagaimana supaya mereka itu bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM tersebut Bapak. Baik Ibu. Lalu kira-kira yang membuat nilai anak-anak itu menjadi rendah di bawah KKM itu sebenarnya apa menurut Bu Trisna? Ini Pak, mereka itu malas belajar ya Pak ya, malas belajar, kemudian mereka tuh sangat lupus sekali dalam kelas itu Pak. Kemudian pada saat pelajaran berlangsung mereka tidak mau mendengarkan, bahkan sudah saya tegur berkali-kali gitu ya Pak ya. Kemudian mereka tuh bisa diam, kemudian ribut lagi Pak, malah mengulangi lagi Baik ributan Ibu. itu Pak. Berarti hal tersebut yang menyebabkan jadi tidak tuntas nilai KKM dalam pembelajarannya ya Bu? Iya Pak. Apakah kejadian ini selalu terjadi Bu setiap kali Ibu mengajar atau juga ada keluhan yang sama dari guru yang lain Bu? Mata pelajaran lain? Sering Pak, sering terjadi, tidak hanya di kelas pada saat pembelajaran saya, namun juga ada di beberapa orang guru juga Pak. Baik. Kalau begitu, apa kemungkinan siswa jadi demikian hanya pada pembelajaran Ibu saja? Kalau saya lihat dari siswa-siswanya itu kurang antusias, kemudian terhadap pembelajaran, jadi motivasi mereka untuk menerima pembelajaran saya itu agak kurang Pak. Baik. Ya. Apakah ada kemungkinan siswa kurang dalam minat bahasa Indonesia atau ada kemungkinan lain, misalnya mereka kesulitan karena gaya belajar siswa yang kurang sesuai dengan model yang Ibu berikan? Saya rasa ada Pak, permasalahan di situ. Apakah Ibu pernah melakukan analisis di diagnostis untuk melihat gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat belajar siswa? Pada awal pembelajaran itu saya sudah mulai Pak melakukan analisis diagnostik, jadi saya mengetahui minat-minat belajar mereka itu seperti apa Bapak. Baik. Ya. Bu Trisna, mengajarkan mereka menggunakan metode apa Bu? Selama ini saya itu menggunakan metode ajarnya itu menggunakan modul ajar, kemudian juga memberikan tugas kepada mereka mencatat Bapak, kemudian juga memberikan rangkuman, seperti itu Bapak yang saya lakukan selama ini. Apakah ada kemungkinan siswa kurang dalam minat bahasa Indonesia atau kemungkinan lain, misalnya mereka kesulitan dengan gaya belajar yang kurang sesuai dengan model yang Ibu berikan? Apakah Ibu pernah melakukan analisis tidak Ibu ya? Apakah Bu Trisna mengajarkan mereka itu menggunakan metode apa tadi? Tadi menggunakan modul ajar saja kan Pak. Ya. Kemudian juga mengerjakan tugas mereka membuat rangkuman, kemudian mereka menyuruh mereka mencatat, itu aja Pak yang model pembelajaran yang saya gunakan selama ini Pak. Baik Ibu. Jadi Bu Trisna cuma menggunakan modul saja ya? Selain itu kira-kira Ibu ingin menggunakan apalagi Bu untuk proses pembelajaran Ibu? Baik, saya akan mencoba untuk merancang pembelajaran saya Pak ya. Saya akan mencoba membuat RPP atau belajar itu menggunakan belajar diferensiasi Bapak ya, dimana nantinya di situ saya akan memulai dari menganalisis kebutuhan siswanya di situ belajarnya, mungkin dari kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya, dan juga profil belajar siswa itu sendiri Bapak. Baik. Iya. Jika kemungkinan ada beberapa anak memiliki gaya belajar visual, audio, dan kinestetik, apakah yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi ragam kebutuhan belajar siswa di kelas itu berdasarkan hasil diagnostik nantinya Bu? Iya Bapak.
Setelah saya merancang modul ajar berdiferensiasi tadi berdasarkan 3 hal tadi, maka saya akan nanti melihat gaya belajar itu akan membedakan mana siswa yang belajar gaya belajarnya video audio visual, yang mana yang audio saja, dan juga mana yang anak-anak itu yang belajar menggunakan gaya belajar kinestetik Bapak. Dan juga saya juga akan nanti mencoba merancang pembelajaran itu tidak hanya mereka membuat catatan saja Bapak, tetapi nanti pada saat mengerjakan tugas saya akan meminta mereka membuat produk pembelajaran hasilnya itu yang biasanya saya kan hanya membuat rangkuman tulisan catatan biasa saja Bapak. Nah di sini kan saya nanti akan mencoba untuk mengaitkan mereka dengan teknologi ya Pak ya, mungkin menggunakan gadget. Nah di sini saya akan mencoba membuat rangkuman itu tidak hanya dalam bentuk catatan, tapi saya mencoba untuk murid-murid itu menggunakan aplikasi Canva Bapak. Jadi akhirnya nanti dengan harapan dengan metode itu nanti bisa membuat mereka tuh tertarik terhadap pembelajaran yang saya lakukan Bapak. Jadi tugas-tugas itu nanti dibuat dalam bentuk Canva. Nah, salah satu metode itu yang saya harapkan nanti bisa memotivasi belajar mereka lagi Bapak. Iya, sangat baik sekali ya Bu. Dari hasil pemikiran Ibu tadi sangat bagus sekali Bu ya, untuk diterapkan untuk anak-anak. Kira-kira kapan Bu Trisna akan mulai melaksanakan rencana Ibu Trisna tadi? Rencana saya akan saya laksanakan dalam waktu dekat Bapak, dalam minggu-minggu ini. Ini kebetulan kan sudah 1 minggu berjalan proses pembelajaran. Nah, itu akan saya laksanakan dalam minggu-minggu ini Pak. Rencana itu akan saya susun, kemudian akan saya rencanakan dan akan saya laksanakan sesuai dengan FPP yang akan saya ajarkan nanti. Baik Ibu. Kira-kira komitmen apa ya yang akan Ibu Trisna lakukan selanjutnya? Komitmen saya akan tetap melaksanakan modul pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan modul ajar berdiferensiasi tadi. Kemudian juga saya akan mulai menyiapkan tidak hanya modul Pak ya, mungkin tidak hanya catatan atau buku. Saya akan coba menyiapkan metode pembelajaran saya nanti bisa menggunakan PPT, kemudian juga bisa menggunakan proyektor, kemudian juga saya bisa menggunakan video untuk menarik perhatian anak-anak terhadap materi yang akan saya sampaikan nantinya Bapak. Iya, siapa yang akan membantu Ibu supaya Ibu yakin bisa mengerjakannya dengan baik dan penuh semangat Bu? Yang pertama atas sejawat saya Ya. sesama guru mata pelajaran. Ya. Yang kedua saya akan bekerja sama dengan salah satu rekan saya ahli di bidang IT yang nanti akan bisa memfasilitasi anak-anak apabila nanti kendalanya di jaringan wifi-nya tidak ada. Jadi mungkin sekolah akan bisa memfasilitasi itu sehingga anak-anak pada saat mengerjakan tugas mereka bisa tersampaikan semua dan bisa mengerjakan tugas itu sesuai dengan tepat waktu. Iya, sangat baik sekali Bu. Idenya sangat bagus ya Bu ya. Saya yakin Bu Trisna nanti bisa menjalankannya dengan baik. Sekarang gimana perasaan Ibu Trisna sekarang? Yang pastinya perasaan saya saat ini senang, lega, sudah bisa berkonsultasi dan juga menemukan ide dan solusi setelah berkonsultasi dengan Pak Taufik. Iya, alhamdulillah ya Bu Trisna. Kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama sehingga permasalahan ini bisa tuntas ya Bu ya. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita terapkan nanti di sekolah kita masing-masing Bu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Sama.